all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Wajah Wang Qiwer sedingin. Dia mengangkat tombak naga emas tinggi di atas kepalanya. Dia melepaskan aura emas yang kuat dari sebelumnya, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Aura pemotongan itu seperti ujung pisau yang tajam karena memaksa massa besar binatang buas kembali. Apa yang sedang terjadi? Huo Yuhao heran dan kagum dan ragu pada saat yang sama. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya ia berharap Wang Qiwer bisa bersekutu dengan Dark Golden Terrorclaw Bear betina ini dalam pertempuran. Sepertinya dia tidak bermaksud untuk memblokir beruang ketika dia menyerbu ke arahnya, dan malah mencoba mengarahkannya. Kemampuan macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Apakah itu berarti bahwa seseorang yang memiliki jiwa bela diri naga emas memiliki kemampuan untuk memerintahkan Dark Golden Terrorclaw Bears? Keberadaan The Dark Golden Terrorclaw Bear sebenarnya sebanding dengan naga emas dalam hal garis keturunan. Tepat ketika Huo Yuhao masih merasa terguncang, beruang betina menginjak kakinya yang besar saat dia menyerbu ketiga bersaudara. Tubuhnya meletus dengan cahaya keemasan gelap pekat saat bulunya berdiri. Cakar memanjang dari cakarnya, dan cakar besar yang setidaknya 2 meter panjangnya berkedip dengan cahaya dingin. Cakar-cakarnya saling bersilangan di udara ketika bayangan pedang yang tak terhitung melintas dan mencapai setiap sudut dalam radius 100 meter di sekitarnya. Jiwa binatang itu sangat tahan terhadap serangan fisik, tetapi serangan beruang itu terlalu tajam, dan jiwa binatang itu melemah dimanapun bilahnya melintas. Ketiga saudara itu segera merasakan sakit hati yang menyiksa. Mereka sudah kehilangan banyak jiwa binatang ketika mereka datang untuk berburu dan membunuh beruang jantan, tetapi penambahan beruang jantan telah menebus kerugian mereka pada akhirnya. Pemukulan terus-menerus ini menyebabkan mereka sangat menderita, karena setiap jiwa buas pada akhirnya adalah bagian dari kekuatan dan kemampuan bertarung mereka. Dua awan kelabu bergerak dalam sekejap, dan jiwa-jiwa binatang buas mundur bersama mereka ke pinggiran. Zhong Lidi dan Zhong Liren memelototi Wang Qiwer, yang masih duduk di bahu beruang betina. Beruang itu tidak bisa menembus pengepungan mereka dengan mudah jika bukan karena dia. Beruang itu tidak peduli dengan semua ini pada saat ini saat dia berjalan menuju sarangnya. Tidak ada yang lebih penting baginya daripada anaknya. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah keemasan tiba di tempat kejadian dalam sekejap, dan singa emas merah tua mencegatnya. Singa yang perkasa ini tampak seperti dipahat dari kristal merah-merah, dan berkedip dengan warna-warna cemerlang. Bahkan aura menakutkan Dark Golden Terrorclaw Bear melemah saat itu muncul. Jiwa binatang buas, ini sebenarnya adalah jiwa binatang buas. Namun, itu jauh lebih kuat dan tangguh daripada jiwa binatang buas lainnya. Huo Yuhao ingin menemukan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi penampilan singa ini membuatnya tenang sekali lagi. Ini terlihat seperti singa Scarlet Golden. Status Scarlet Golden Lion di antara binatang buas sedikit lebih rendah daripada Dark Golden Terrorclaw Bear. Namun, itu bisa dianggap sebagai subspesies dari jiwa-jiwa emas, dan merupakan bentuk bermutasi dari Raja Singa Emas. Kekuatan Scarlet Golden Lion sebanding dengan beruang Dark Golden Terrorclaw jika kedua makhluk jiwa memiliki tingkat budidaya yang sama. Setidaknya, itu memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung melawan beruang. Scarlet Golden Lion hanyalah jiwa buas, tetapi orang bisa tahu dari auranya bahwa ia telah memiliki setidaknya 30.000 tahun budidaya. Dari semua binatang buas yang dilihat Huo Yuhao, di samping beberapa yang perkasa yang memiliki lebih dari 100.000 tahun budidaya, Scarlet Golden Lion ini mungkin yang terkuat dalam hal kemampuan bertarung. The Scarlet Golden Lion meraung ke langit saat itu muncul.
Tubuh berototnya yang tampaknya hampir material membuktikan betapa berbedanya itu dengan jiwa binatang normal. The Dark Golden Terrorclaw Bear berhenti sejenak, tetapi apapun yang mencegahnya melindungi anak-anaknya dianggap musuh pada saat ini. Dia menyerang dengan ganas dengan cakar kanannya, dan itu adalah Dark Golden Terrorclaw yang berisi setiap ons kekuatannya. Cakar raksasa itu sepertinya akan merobek-robek langit saat turun dari langit dan menamparkan dengan keras. Singa itu tidak lemah, dan ia menggelengkan kepalanya ketika sebuah proyeksi cahaya bulat besar terpancar dari kepalanya dan segera melebar ke diameter lebih dari 10 meter. Proyeksi cahaya ini sebenarnya adalah gambar yang diperbesar dari kepalanya sendiri. Dentang. Cakar beruang memantul kembali setelah tabrakan yang tajam, dan getaran kuat hampir mengguncang Huo Yuhao dari dinding gua. Cahaya singa meredup sesaat, tetapi dengan cepat kembali ke normal, dan meraung sekali lagi dengan ganas. Singa ini benar-benar dapat menerima pukulan darinya. Itu sesuai dengan namanya sebagai entitas yang sebanding dengan Dark Golden Terrorclaw. Huo Yuhao telah mengamati jiwa binatang bersaudara itu selama ini. Dia menyadari bahwa sebagian besar jiwa buas ini hanya bisa menggunakan serangan spiritual, dan mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk melewati lawan mereka. Namun, ada beberapa yang relatif tangguh yang mempertahankan kemampuan untuk menyerang dengan kekuatan jiwa, dan Scarlet Golden Lion ini tidak diragukan lagi yang terbaik dari yang terbaik dalam kategori ini. Huo Yuhao bahkan merasa bahwa singa ini mungkin masih memiliki kekuatan hampir sebanyak ketika masih hidup. Satu lagi kabut abu-abu terpisah dari singa sementara Huo Yuhao masih merasa heran. Itu berubah menjadi bayangan menunggang di punggung Scarlet Golden Lion, yang tertua dari saudara-saudara, Zhong Litian. Ekspresi Zhong Litian tidak jauh lebih baik daripada ekspresi saudara-saudaranya. Dia tidak pernah berpikir bahwa rencananya bisa hancur seperti itu, di tangan seorang wanita muda. "Kamu siapa?" Zhong Litian berseru saat dia mengangkat tongkat di tangannya. Singa menyerbu ke depan dengan ganas, dan ia terlibat dalam pertempuran dengan beruang ketika ia melayang di udara dan menatap Wang Qiwer di kejauhan. Wang Qiwer berkata dengan dingin, "Seseorang yang menginginkan hidupmu." 6 cincin jiwanya berkilau cemerlang saat dia berbicara. Zhong Litian menjentikkan kepalanya ke arah Zhong Lidi dan Zhong Liren. "Apakah kita berhasil?" Wajah Zhong Lidi hitam ketika dia menjawab, "Semua pergi, tidak ada yang tersisa." Sepertinya perusahaan ini tidak mudah untuk dihadapi. Apa yang harus dilakukan? Petik 2. Mata Zhong Litian menyipit saat aura liar keluar dari tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, "Lepaskan roh-roh binatang asal kita. Setiap orang dari mereka harus mati. Kita tidak perlu khawatir mendapatkan apa yang kita inginkan selama mereka mati." Petik 2. Zhong Lidi dan Zhong Liren mulai bergerak ke kanan ketika suaranya turun, dan 2 sinar cahaya bersinar dari tubuh mereka. Perhiasan di ujung tongkat mereka meledak dengan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan. Zhong Lidi melepaskan harimau yang menakutkan. Harimau ini memancarkan cahaya hijau gelap, itu adalah Netherworld Ghost Tiger, yang juga merupakan entitas yang berdiri di puncak dunia binatang buas. Tubuhnya tampak lebih ilusi daripada jiwa binatang normal, tapi itu menyerang Dark Golden Terrorclaw Bear saat ia bergerak, dan memberi Scarlet Golden Lion lebih banyak kesempatan untuk menyerang. Zhong Liren melepaskan leopard ganas yang bersinar dengan cahaya coklat. Kulitnya juga coklat, dengan pola-pola seperti koin emas di seluruh tubuhnya. Itu adalah yang terkecil dari 3 jiwa binatang asal, tetapi menghilang ke udara saat itu muncul, dan garis coklat melintas di saat berikutnya. Bulu di punggung beruang itu terbang ke langit ketika bagiannya dicukur abis. Meskipun dia tidak terluka, rasa sakit yang intens membuatnya lebih histeris dan gila daripada sebelumnya. Huo Yuhao melihat kemampuan saudara-saudara sebagai penguasa jiwa jahat dengan lebih jelas sekarang setelah mengamati mereka. Kekuatan utama mereka adalah jiwa-jiwa binatang yang diperbudak mereka, yang dipisahkan ke dalam berbagai kategori. Yang terkuat dari jiwa-jiwa itu mungkin adalah jiwa binatang buas asal yang baru saja mereka lepaskan, dan masing-masing dari mereka mungkin hanya memiliki 1, sedangkan yang lainnya hanyalah jiwa binatang normal. Beruang betina sudah lemah,
dan dia langsung berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan dipukuli kembali ketika tiga makhluk asal jiwa bergabung dan menyerangnya. Wang Qiwer membuat gerakannya tepat pada saat ini. Dia mengayunkan tombak naga emas di tangannya dan menusuk ke arah tertentu tanpa peringatan. Suara merobek yang tak terlukiskan dan melengking bisa terdengar, dan luka hitam muncul di udara dari serangan tunggal ini. Bayangan coklat berkedip sekali dan raungan marah terdengar segera setelahnya. Dia benar-benar menangkap gerakan Kaisar Hantu Leopard, dan melukainya hanya dengan satu serangan. Namun, tindakan Wang Qiwer juga segera memicu kemarahan Kaisar Hantu Leopard. Garis cahaya coklat langsung berputar dan berkedip-kedip di sekitar beruang. Tombak di tangan Wang Qiwer terus berdansa. Meskipun dia dapat secara akurat memprediksi dan menangkap kesempatan untuk bertahan melawan serangan macan tutul setiap kali dan dia mampu bertahan dengan kekuatan menakutkannya sendiri, dia hanya memiliki 6 cincin. Tidak sulit membayangkan seberapa kuat jiwa-jiwa binatang buas ini karena mereka adalah jiwa-jiwa binatang asal ketiga bersaudara ini. Keterampilan jiwa mereka semua dimaksudkan untuk memperkuat jiwa binatang buas mereka, dan tubuh sejati jiwa bela diri mereka dalam kabut membuat mereka sangat cepat, sementara sebagian besar serangan fisik tidak bisa melukai mereka sama sekali. Tiga bersaudara terpisah dalam tiga arah sebagai lingkaran demi lingkaran cahaya meluas dan terus memperkuat jiwa binatang asal mereka. Yang benar adalah bahwa tiga bersaudara tidak punya pilihan selain melepaskan jiwa binatang buas asal mereka. Mereka tidak akan pernah menggunakan jiwa binatang asal mereka dalam keadaan normal, karena jiwa binatang asal ini terikat dengan roh mereka sendiri meskipun mereka sangat kuat. Mereka juga akan terluka jika ada bahaya datang ke binatang jiwa asal mereka. Tapi Zhong Lidi dan Zhong Liren telah kehilangan terlalu banyak jiwa buas. Ketika Zhong Litian menyaksikan kemampuan Wang Qiwer, dia menjadi sedikit khawatir tentang anggota lain dari Akademi Shrek, dan jadi dia memilih untuk memberikan semua yang dia miliki sehingga dia bisa mengalahkan dan membunuh kedua Dark Golden Terrorclaw Bear wanita dan Wang Qiwer secepat mungkin. Setelah itu, dia akan mengurus anggota lain dari Shrek, karena mereka benar-benar tidak mau melepaskan jiwa binatang jantan Dark Golden Terrorclaw Bear. Wang Qiwer dan wanita Dark Golden Terrorclaw Bear mulai terlihat sedikit putus asa dan tidak dapat mengikuti keadaan. Ghost Shadow Leopard Emperor akan menghasilkan dampak yang kuat setiap kali muncul, dan itu sangat kuat dan menakutkan sehingga Wang Qiwer mulai kehilangan keseimbangan. 6 cincin jiwanya berkilau terus-menerus ketika dia memperkuat dirinya sendiri, dan dia mencoba untuk membalas dengan paksa dengan tombak naga emasnya. Pertarungan menjadi semakin melelahkan baginya, dan jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Leopard Ghost Shadow takut akan keagungan drakonik naga emas tombak yang menakutkan, dia mungkin sudah jatuh sejak lama. Situasi beruang betina bahkan lebih mengerikan. Dia menyerang dengan ganas dengan cakarnya yang tajam, tetapi dia tidak bisa menangkis dua jiwa binatang yang luar biasa tangguh itu. Dia sudah lemah sejak awal, dan dia juga menerima pukulan dari peluru meriam jiwa yang diam, jadi dia jauh dari kondisi puncaknya. Bulu keemasan gelap terbang ke langit ketika luka yang turun ke tulang muncul di tubuhnya terus-menerus. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Huo Yuhao memanggil dalam benaknya. Dia bisa melihat dengan deteksi spiritual bahwa pertempuran di sisi lain masih berlangsung. Jiwa binatang beruang Dark Golden Terrorclaw jantan luar biasa kuat, dan masih bisa melancarkan serangan mengancamnya sendiri meskipun kalah jumlah dan terkepung. Kai Meier adalah Titoul Douluo, tapi dia harus sedikit lebih berhati-hati dalam pertempuran demi kepentingan keselamatan murid-muridnya. Mereka terus melemahkannya, tetapi mereka masih membutuhkan waktu lebih lama sebelum mereka bisa bergegas, sementara situasi Wang Qiwer telah menjadi sangat berbahaya. Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Pikiran dan ide berputar di kepala Huo Yuhao saat ia berlari untuk menemukan solusi. Mereka adalah 3 penguasa roh jahat berdering 8, dan dia tidak memiliki kesempatan jika dia melawan mereka secara langsung. Dia hanya bisa terus menyembunyikan dirinya seperti dia, tetapi ketiga bersaudara itu akan melanjutkan ke medan perang lain begitu mereka merawat Wang Qiwer dan beruang betina. Huo Yuhao akan aman dan dia bisa bertemu dengan teman-temannya. Namun, pemikiran ini tidak pernah terpikir olehnya,
dan dia tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan temannya, meskipun dia hanya bertemu Wang Qiwer beberapa kali sebelumnya. Dentang. Wang Qiwer bertabrakan sekali lagi dengan serangan mendadak Kaisar Hantu Leopard. Dia tidak bisa menjaga keseimbangannya kali ini, dan jatuh dari punggung beruang betina, sementara tombak naga emasnya menusuk ke udara sama sekali. Dia langsung dalam bahaya yang ekstrim. Tubuh besar beruang betina menutupi dirinya saat mata Wang Qiwer tiba-tiba berbinar dengan cahaya aneh. Tepat ketika dia dalam bahaya besar, dia mengayunkan Golden Dragon Spear-nya secara horizontal saat dia meraih bulu di punggung beruang betina. Permusuhan intens muncul dari tubuhnya, dan aura tak berbentuk melonjak ke langit. Beruang betina tampaknya telah terprovokasi akut dalam beberapa cara, dan dia mengetuk singa Scarlet Golden dan Netherworld Ghost Tiger pergi dengan 2 gesekan kaki terus-menerus, sementara tubuhnya tampak sedikit membengkak. Mengamuk. Ini adalah keterampilan jiwa menakutkan Dark Golden Terrorclaw Bear. Tetapi tubuhnya sudah sangat lemah pada titik ini, jadi bagaimana dia bisa memaksimalkan dan melepaskan kekuatan sejati keterampilan jiwa ini? Wang Qiwer masih memegang bulu dengan tangan kanannya, sementara lingkaran keemasan cahaya melebar keluar seperti gasing berputar. Sedikit kesedihan berkedip di matanya, dan dia bergumam, "Aku akan membalasmu." Beruang melepaskan cahaya keemasan gelap yang intens, dan warna-warna ini mengalir melalui telapak tangan Wang Qiwer dan ke tubuhnya. Tepat pada saat ini, baik Wang Qiwer dan ketiga bersaudara tiba-tiba merasa seolah-olah cuaca telah berubah menjadi dingin, dan aura yang sangat tajam meletus tanpa peringatan di detik berikutnya. Wang Qiwer, 3 bersaudara, beruang Terrorclaw Dark Golden, dan 3 jiwa binatang yang terkunci dalam pertarungan sengit semua mengembangkan palpitasi pada saat aura tajam ini muncul. Ini merasakan tekanan yang menakutkan dari makhluk superior, seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Dingin ini tidak hanya muncul di udara, itu muncul di hati mereka. Perasaan dingin yang membeku itu, bersama dengan intimidasi agung yang tak terbatas itu, segera membuat semua orang di medan perang merasakan tekanan yang mengerikan dan melonjak dari udara. Reaksi ketiga bersaudara itu sangat cepat. Mereka segera menanggapi ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, dan mereka memanggil binatang asal jiwa mereka kembali pada saat pertama yang mungkin. Apa yang lebih penting daripada melindungi diri mereka sendiri? Langit berubah gelap dan suram tanpa peringatan di saat berikutnya, dan hembusan angin kencang menyapu bumi ketika serpihan salju yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit, sementara penglihatan semua orang menjadi sangat buram. Badai salju yang mengerikan langsung menyebabkan suhu turun, dan lanskap Great Stardew Forest tampaknya telah berubah sepenuhnya. Mata ketiga bersaudara itu mengalir dengan kecurigaan dan ketidakpastian. Kekuatan utama mereka sebagai tuan roh jahat berasal dari jiwa binatang buas mereka, dan mereka telah membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya selama hidup mereka. Mereka juga sangat sensitif terhadap aura binatang buas. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan yang mengerikan ini datang dari seekor binatang buas. Namun, mereka belum pernah melihat binatang berjenis es yang perkasa dan tangguh dalam Great Stardew Forest sepanjang hari-hari mereka. Tempat ini bukan ekstrim North. Tetap saja, aura es tertinggi dan salju ini memberi tahu mereka bahwa mereka berada di hadapan makhluk buas jiwa yang berada di antara 10 binatang buas besar. Ketiga saudara itu pada awalnya berpisah, dan mereka menyadari pada saat berikutnya bahwa mereka tersesat. Yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka tidak lagi bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Es dan salju telah menyegel indera mereka yang kuat, dan kepingan salju itu mengiris tubuh mereka terus-menerus seperti pisau tajam, mencoba merobeknya menjadi potongan-potongan. Es dan es tertinggi ini mulai mengkonsumsi kekuatan jiwa mereka. Sinar di tangan kanan Wang Qiwer surut saat es dan salju muncul, dan dia merasakan hubungan spiritual di saat berikutnya. Itu dia. Wang Qiwer langsung mengerti dari mana semua es dan salju ini berasal, dan sebuah bayangan tiba di sebelahnya di saat berikutnya. Orang ini menarik tangannya dan berbisik, "Ayo pergi. Segera." Ya, Snowy Dance of Ultimate Ice. 3 teknik utama permaisuri Huo Yuhao, Empress of the Snow Empress, menyatu dengan domain es abadinya sendiri. Huo Yuhao tidak hanya melepaskan kekuatan domain,
dia juga meniru aura Ratu Salju. Dia mengandalkan penyembunyian domain untuk dengan cepat datang ke sisi Wang Qiwer. Bagaimana dia bisa menonton Wang Qiwer bertemu kematiannya? Efek area Snowy Dance of Ultimate Ice tidak sebesar itu. Namun, menangkap indera lawannya dalam domain adalah hal yang paling penting bagi Huo Yuhao saat ini. Namun, dia jelas bahwa ketiga bersaudara itu tidak akan dikontrol seperti ini lama, dan mereka akan terbang ke langit ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan jalan mereka di dalam domain. Kekuatan domain akan secara bertahap menurun semakin jauh mereka pergi sampai titik di mana menghilang, jadi Huo Yuhao dan Wang Qiwer tidak punya banyak waktu. Wang Qiwer melirik Dark Golden Terraclaw Bear betina seolah-olah dia tidak tahan meninggalkannya. Matanya berbinar ketika dia melayang ke udara, dan Huo Yuhao bereaksi dengan takjub ketika tombak naga emasnya bersinar dengan cahaya keemasan cemerlang sebelum dibor menembus bagian belakang otak beruang betina. Beruang betina jatuh ke tanah pada saat berikutnya, dan bercak-bercak besar cahaya keemasan gelap segera melonjak melalui tombak naga emas dan ke tubuh Wang Qiwer. Kamu, Huo Yuhao benar-benar mengalami kekuatan hebat Wang Qiwer pada saat ini. Gadis itu menyeretnya ketika dia melompat ke udara, tidak terbebani oleh beratnya sama sekali. Kekuatan itu memberi Huo Yuhao perasaan bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melawannya sama sekali. Wang Qiwer bergumam dengan dingin, aku lebih suka dia mati di tanganku daripada berakhir di tangan ketiga bajingan itu dan menjadi jiwa yang tersiksa. Ayo pergi. Huo Yuhao menariknya sekali lagi. Mereka menggunakan domain sebagai penutup saat mereka dengan cepat menuju yang lain dari Shrek Academy. Namun, Huo Yuhao tiba-tiba berhenti di jalurnya saat ini. Ketiga bersaudara itu dikendalikan untuk waktu yang jauh lebih singkat daripada yang dia kira. Mereka sudah melonjak ke langit, dan mereka sekarang terbang langsung ke lokasi yang pasti akan dilewati Huo Yuhao dan Wang Qiwer dalam perjalanan kembali untuk bertemu dengan yang lain. Huo Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum dia menarik Wang Qiwer ke arah lain. Dia tidak bisa menggeser domain sesuai gerakannya sendiri saat ini, dia hanya bisa mempertahankan domain di lokasi aslinya. Dia menarik Wang Qiwer ketika dia berlari keluar dari domain dan mereka mulai lari untuk hidup mereka. Di sana, seseorang berteriak, dan Huo Yuhao segera merasakan napasnya pendek karena dia bisa merasakan aura mengerikan di belakangnya. Jelas bahwa mereka telah ditemukan. Itu sangat sulit untuk lari dari genggaman sekelompok jiwa Douluo. Huo Yuhao punya rencana dan persiapan sendiri sejak dia keluar untuk menyelamatkan Wang Qiwer. Snowy Dance of Ultimate Ice awalnya dimaksudkan untuknya bertemu dengan Wang Qiwer sebelum hal lain. Dia menerkam ke depan dengan eksplosif, dan melepaskan tangan Wang Qiwer ketika dia mengetuk kakinya di tanah dan tubuhnya berputar di udara. Meriam berat yang meninggalkan kesan mendalam dan abadi dalam pikiran Zhong Lidi dan Zhong Liren muncul sekali lagi, dan cahaya ungu kebiruan yang mengerikan meletus sementara Huo Yuhao dikirim meluncur mundur oleh mundur yang sangat kuat. Dia menunjukkan kemampuan perhitungannya yang sempurna pada saat ini. Tubuhnya menabrak Wang Qiwer saat ia dikirim terbang mundur. Wang Qiwer tanpa sadar memeluknya di pinggang saat mereka diterbangkan mundur dengan kecepatan sangat tinggi. Sementara cangkang meriam jiwa stasioner kelas 7 yang menakutkan terbang langsung ke arah saudara-saudara yang mengejar mereka. Langit dinodai ungu kebiruan oleh ledakan yang memekakkan telinga dan keras. Fan Yu menyukai Huo Yuhao, dan dia telah melihat potensi Huo Yuhao untuk Departemen Alat Jiwa saat itu. Deteksi spiritualnya dikombinasikan dengan meriam jiwa stasioner melepaskan kekuatan menakutkan mereka sekali lagi. Peluru meriam ini ditembakkan tepat di tempat yang akan dilewati ketiga bersaudara itu dalam perjalanan menuju dia di bawah perhitungan akurat Huo Yuhao. Itu memberi 3 jiwa Douluo yang jahat perasaan bahwa mereka telah berjalan tepat ke dalam peluru meriam. Ledakan mengguncang hutan, dan bahkan Sol Douluo tidak bisa begitu saja mengabaikan kekuatan meriam jiwa stasioner kelas 7. Huo Yuhao mengambil kesempatan ini dan menyeret Wang Qiwer saat mereka menghilang ke dalam hutan. 3 bersaudara itu berjuang keluar dari gempa susulan setelah beberapa detik, wajah mereka sehitam mungkin. Zhong Litian mengamuk saat dia berkata, bajingan. Mereka telah membunuh yang ditabur Dark Golden Terraclaw Bear juga. Liren, kejar kedua bajingan kecil itu. Lidi,
Periksa beruang itu dan lihat apakah jiwanya masih utuh. Saya akan kembali untuk jiwa binatang beruang jantan. Petik 2. Baik. Zhong Liren berubah menjadi awan saat ia berlari mengejar Wang Qiuer dan Huo Yuhao. Dia mengaktifkan inderanya ke tingkat setinggi mungkin ketika Kaisar Leopard Ghost Shadow-nya mengikuti di belakangnya. Huo Yuhao telah meminjam mundur meriam untuk mendorong dirinya mundur. Dia telah menabrak Wang Qiuer, dan bermaksud agar dia menggunakan kekuatan ini untuk melarikan diri secepat mungkin. Namun, ketika momentum mereka akan segera berakhir, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh Wang Qiuer tidak sekuat kekuatannya membuatnya tampak. Sebaliknya, itu sangat lembut dan lembut. Huo Yuhao telah memeluk Wang Donger sebelumnya, dan tubuh Wang Donger sedikit melenting, dan aroma samar yang dimiliki seorang gadis akan memikatnya. Huo Yuhao merasa sangat berbeda saat dia berhubungan dengan Wang Qiuer dari jarak yang sangat dekat. Tubuh Wang Qiuer sebenarnya jauh lebih lembut daripada tubuh Wang Donger, dan aromanya bukan aroma segar yang biasanya dimiliki gadis-gadis muda. Sebaliknya, dia berbau seperti sinar matahari. Itu sama-sama harum, tetapi gaya yang sama sekali berbeda sama sekali. Mereka mendarat di tanah pada saat yang sama, dan bahkan tidak repot-repot mengatakan satu sama lain saat mereka berbalik untuk berlari. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bertemu dengan teman-teman mereka lagi, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berlari, karena jangkauan saudara-saudara meliputi seluruh wilayah. Mereka tidak lagi memiliki bantuan Dark Golden Terrorclaw Bear, dan satu-satunya hasil mereka adalah kematian jika Sol Douluo ini menyusul mereka. Mereka berbalik untuk berlari. Kaki kanan Wang Qiuer mendorong dengan kuat ke tanah, dan retakan seperti ledakan terdengar saat dia menarik Huo Yuhao, dan mereka berdua melonjak ke depan seolah-olah mereka sedang mengendarai awan. Kekuatan ini sangat menakutkan, pikir Huo Yuhao, tapi dia tidak berhenti bergerak. Tepat ketika momentum mereka melambat, dia mengaktifkan pendorong jiwa di punggungnya saat dia memeganginya dan berlari ke depan sekali lagi. Koordinasi mereka mulus. Keduanya mengandalkan koordinasi ini saat mereka berkelok-kelok melalui hutan dengan kecepatan kilat. Penilaian Huo Yuhao seakurat mungkin, dan mereka menghindari semua vegetasi sebanyak yang mereka bisa saat mereka mendorong ke depan dengan panik. Mari kita berpisah. Wang Qiuer tiba-tiba berseru. Huo Yuhao membentak ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak. Para penguasa jiwa jahat itu memiliki jiwa buas, dan kita berpisah akan sama sia-sianya. Kita hanya bisa berlari lebih cepat jika kita bekerja bersama, dan kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Petik 2. Wang Qiuer menatapnya ketika dia bertanya, mengapa kamu datang untuk menyelamatkan saya? Tidak bisakah kau katakan kalau pacarmu tidak menyukaiku? Petik 2. Huo Yuhao menatap lurus ke depan saat mereka terus berkoordinasi untuk maju. Dia memberikan jawaban yang sangat alami, kami teman sekolah, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Mulut Wang Qiuer berkedut, dan dia berkata dengan arogan, aku tidak akan mati. Huo Yuhao berkata dengan putus asa, apakah kesombongan Anda lebih penting, atau apakah hidup Anda lebih penting? Jangan bicara tentang itu semua dan fokus lari saja. Petik 2. Wang Qiuer berbalik ke arahnya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum dia berkata, terima kasih. Hehe, Huo Yuhao terkekeh. Dia tidak bisa rileks walau sedikit pun, dan semua fokus dan konsentrasinya adalah pada pengembangan ke depan. Dia tidak memperhatikan sesuatu yang Wang Qiuer bergumam pelan. Apa katamu? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Wang Qiuer menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Bajingan itu sepertinya sudah menyusul. Petik 2. Ya, Zhong Liren telah menyusul mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berlari beberapa kilometer jauhnya, tetapi akhirnya Zhong Liren menyusul mereka. Dia jauh lebih kuat dari Huo Yuhao dan Wang Qiuer dalam hal budidaya. Awas! Wang Qiuer tiba-tiba bergerak ketika dia mendorong Huo Yuhao dengan tangan kanannya sebelum dia berbalik dan menusukkan tombak naga emasnya ke udara. Ding! Tubuh Wang Qiuer dibuang dengan suara tabrakan, dan Kaisar Leopard Ghost Shadow muncul dengan sendirinya. Bahkan deteksi spiritual Huo Yuhao tidak bisa menangkap serangannya. Itu dia.
Huo Yuhao menggertakkan giginya saat dia menanam kakinya di pohon tinggi di depannya, berbalik dan mengisi kembali. Zhong Liren dan Kaisar Leopard Ghost Shadow terlalu cepat, ke titik di mana mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah bertarung dengan semua yang mereka miliki. Tubuh Huo Yuhao meletus sekali lagi dengan sangat dingin ketika dia berbalik. Mata vertikal keemasan terbuka di dahinya pada saat yang sama, dan deteksi spiritualnya menerima dorongan besar. Dia berbagi deteksi spiritualnya dengan Wang Qiwer karena mereka akhirnya bisa menangkap gerakan macan tutul. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan memukul dengan Dark Golden Terror Claw-nya. Dia bertabrakan dengan macan tutul di udara dengan suara lengkingan melengking, tetapi Kaisar Hantu Bayangan Hantu terpaksa berhenti di udara. Wang Qiwer sangat ganas ketika tombak naga emasnya berubah menjadi baut petir emas dan tiba di depan macan tutul. Dengan deteksi spiritual, kerja sama mereka sangat lancar seolah-olah Wang Qiwer telah bekerja sama dengan Huo Yuhao selama bertahun-tahun. The Ghost Shadow Leopard Emperor tangguh, tapi masih sedikit takut pada tombak naga emas Wang Qiwer. Tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi ketika cahaya keemasan cemerlang hendak mengenai, dan semua yang disambar Wang Qiwer hanyalah bayangan. Pendorong jiwa Huo Yuhao diaktifkan saat mereka mendorongnya kembali ke posisi Wang Qiwer. Dia tidak menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice. Domain itu kuat, tetapi juga membatasi gerakan dan kebebasan mereka. Ini terutama benar karena domain ini tidak membedakan antara teman dan musuh, jadi Wang Qiwer juga akan terpengaruh di dalam domain ini. Huo Yuhao percaya bahwa domain tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan dan otonomi mereka, dan itu akan berakhir bagi mereka selama Zhong Liren memiliki kesabaran, atau jika ia memiliki beberapa serangan yang mencakup area. Zhong Liren hanya satu ketukan di belakang macan tutul, dan tatapannya yang beracun sepertinya menusuk jiwa Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Ghost Shadow Leopard Emperor muncul di sebelahnya, dan meskipun itu adalah jiwa buas, tubuh coklatnya terus-menerus memancarkan tekanan kuat. Lari. Kenapa kalian tidak berlari lagi? Anda pikir Anda bisa berlari lebih cepat dari Kaisar Leopard Ghost Shadow saya dengan kecepatan Anda? Saya awalnya percaya bahwa kami telah mengalami kerugian besar, tetapi sekarang pikiran saya telah berubah. Tulang jiwa Dark Golden Terror Claw, sangat bagus, tulang jiwa itu akan menjadi milikku. Kalian memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, dan sepertinya identitas dan pengalaman Anda sangat luar biasa. Sayang sekali, karena hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan menyiksa kalian berdua dan mendengarkan ratap tangismu selama 7 hari sebelum aku akan membiarkan kalian berdua mati, untuk menebus kerugianku. Petik 2. Zhong Liren telah kembali dari tubuh jiwanya yang sebenarnya saat dia berbicara. Dia hanya dihadapkan dengan 2 tuan jiwa muda, dan dia tidak percaya dia akan membutuhkan tubuh jiwanya yang sejati untuk bertarung. Huo Yuhao dan Wang Qiwer sudah mati di matanya. Mata Huo Yuhao berbinar saat dia menarik napas panjang. Dia tahu bahwa ini mungkin akan menjadi pertempuran paling sulit dalam hidupnya, dan mungkin bahkan pertempuran terakhirnya. Keinginannya tidak akan melemah sama sekali di hadapan musuh yang perkasa. Sebagai gantinya, perlahan-lahan naik, dan dia merasa lebih kuat semakin kuat lawannya. Ini adalah kedalaman keturunan Sovereign. Lapisan cahaya keemasan berangsur-angsur berkilau di tubuhnya, dan ia secara tidak sadar menggenggam tangan Wang Qiwer saat ia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Wang Qiwer berseru dengan lembut. Huo Yuhao juga tertegun sejenak, dan dia menyela prosesnya. Apa yang saya lakukan? Dia adalah Wang Qiwer, bukan Wang Donger. Dia tidak memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dengan saya. Namun, tepat ketika dia menarik kekuatan jiwanya, kekuatan tarik yang kuat muncul di tubuhnya, dan aliran kekuatan jiwa yang kuat yang dipenuhi dengan arogansi mengalir deras ke tubuhnya. Cahaya keemasan yang intens segera meletus dari kedua tubuh mereka. Mata Huo Yuhao menjadi kendur, dan dia akan berteriak keras jika mereka tidak menghadapi musuh yang kuat. Ini tidak mungkin. Ya, kekuatan jiwanya telah menyatu dengan kekuatan jiwa Wang Qiwer, begitu saja, melalui koneksi instan itu.
Penggabungan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak akan terlalu terkejut jika dia menyatu dengan kekuatan jiwa Wang Qiuer untuk menghasilkan sesuatu seperti kekuatan Haodong yang dia bagi dengan Wang Donger, dan yang dia duga hanyalah apakah Wang Qiuer terkait dengan Wang Donger dengan darah. Namun, fusi kekuatan jiwa mereka tidak seperti itu. Hal pertama yang menyatu ketika kekuatan jiwa mereka menyentuh bukanlah kekuatan jiwa itu sendiri, itu adalah kekuatan spiritual yang terkandung dalam kekuatan jiwa masing-masing. Kekuatan spiritual mereka menyatu sedemikian rupa sehingga Huo Yuhao merasa seolah-olah dia adalah Wang Qiuer, dan Wang Qiuer adalah dia pada saat itu. Kekuatan spiritual membimbing kekuatan jiwa Huo Yuhao untuk menyatu dengan kekuatan jiwa Wang Qiuer saat ia mengalami kebingungan sesaat, dan mereka menyelesaikan proses yang seharusnya memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Huo Yuhao benar-benar yakin bahwa fusi jiwa bela dirinya dengan Wang Qiuer 100% kompatibel. Contoh koneksi itu mengisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan. Lapisan sisik naga emas mulai muncul di atas tubuh Huo Yuhao setelah koneksi jiwa bela diri mereka, sangat berbeda dari perpaduan jiwa bela diri dengan Wang Donger. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat secara eksponensial, dan bahkan kekuatan rohaninya merasakan hal yang sama. Wang Qiuer tampaknya telah bergabung sepenuhnya dengannya. Wang Qiuer jauh lebih tenang dibandingkan dengan keheranan Huo Yuhao. Dia mencengkeram tangan Huo Yuhao dengan erat, dan dia mengangkat tombak naga emasnya dengan tangan kiri, yang bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat dan menusuk langsung ke arah Zhong Liren. Zhong Liren sama-sama terkejut ketika dia melihat jiwa bela diri mereka menyatu, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius dari sebelumnya. Dia belum melihat Huo Yuhao melepaskan cincin jiwanya, tetapi dia bisa tahu dari undulasi kekuatan jiwanya bahwa Huo Yuhao hanya raja jiwa berantai 5, dan Wang Qiuer hanya memiliki 6 cincin.